Yang dikatakan oleh mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan dibayarnya itu sesuai dengan sholat yang ditinggalkan. Kalau sholat yang ditinggalkan itu sholatnya sholat qashar, atau qashar kan berarti 2 ya, 4 jadi 2 ya, sholat qashar, maka membayarnya juga sholat qashar walaupun dilakukan bukan pada waktunya. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan Hambali itu dibayarkan sesuai waktunya. Kalau waktunya mengerjakan sholat qashar itu, sholatnya katakanlah sholat yang harusnya rukhsah qashar ya, maka kalau dilakukan pada waktu qashar juga, pada waktu yang dibolehkan qashar, artinya dia membayarnya pada waktu masa perjalanan musafir, maka sholat yang ditinggalkan itu dibayarnya dengan qashar juga. Tapi kalau dia sudah sampai di tujuan, ya, dia kan tidak punya kewajiban untuk mengqashar lagi atau tidak punya rukhsah untuk mengqashar lagi, maka dibayarkannya sesuai dengan waktu dibayarkan. Ya, sholat zuhur dan sholat asar itu dibayarkan 4 rakaat. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki itu dibayarkan qashar. Kalau saya lebih cenderung apakah itu dalam keadaan rukhsah atau tidak dalam keadaan rukhsah. Kalau saya bayarnya lengkap. Ya, sesuai dengan waktunya. Kenapa? Karena saya biasanya membayarnya adalah di waktu saya senggang, bukan pada waktu saya dalam keadaan musafir. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini jelas, dalam hadisnya jelas. Selama yang berjamaah itu juga sama-sama qadha semua. Ya. Qadhanya sama, ketinggalan sholatnya sama. Maka itu bisa dilakukan berjamaah. Ya, itu bisa dilakukan berjamaah. Dan itu Rasulullah pada waktu perang Khandaq 4 rakaat beliau suruh Bilal untuk qamat. Ya, beliau suruh Bilal untuk qamat, artinya apa? Seluruhnya pada waktu itu mengqadha salat berjamaah dan dibayarnya juga berjamaah. Ya, tapi kalau qadha salatnya beda-beda, ya nggak bisa. Misalnya, saya mau mengqadha nih, kumpulin berapa orang? Ya. Kita bayar yuk, salat kita berapa tahun yang lalu? Si A dia qadha salat zuhur, si B qadha salat asar, si C qadha salat ini, ya. Entah kapan, ya kan? Itu nggak bisa. Maka untuk yang seperti itu qadhanya sendiri, ya. Bahkan dianjurkan untuk ngumpet, Pak. Dianjurkan untuk ngumpet. Apalagi bayar qadhanya itu pada waktu-waktu setelah asar atau setelah subuh, gitu kan. Nanti akan bikin jadi fitnah orang. Jadi bisa kalau qadhanya adalah dengan orang-orang yang sama. Misalnya Bapak perjalanan. Ternyata memang betul-betul tidak bisa mengerjakan sholatnya pada waktunya. Ada beberapa orang, 3 orang, 4 orang. Maka bayar qadhanya di penghujung, ya. Di ujung. Di waktu setelah bisa, maka itu dibolehkan untuk berjamaah. Tetapi keizinan untuk qadha ini bukan berarti untuk mengurangi kewajiban perintah sholat, ya, tidak melemahkan perintah sholat. Kenapa? Karena sholat itu ada waktu-waktu tertentu dan itu hanya Allah yang mengetahui, ya. Itu hanya Allah
Allah lah yang akan menerima ini benar-benar qadha atau enggak, ini menganggap enteng sholat atau enggak. Sama ya. Kenapa? Ya. Qomat. Ya. Kalau sholatnya berjamaah qomat. Kalau sendiri nggak perlu. Ya. Kalau sendiri nggak perlu. Kenapa? Qomat bagian dari sholat jamaah. Kalau sholat itu mulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam, itu yang disebut dengan bagian daripada sholat. Kalau qomat itu merupakan sholat bagian daripada sholat jamaah. Jadi kalau kita berjamaah nih mau sholat, maka walaupun masbuk, sholatnya berjamaah. Ya. Takbiratul ihram itu adalah pada saat kita mendapatkan batasnya, pada saat kita mendapatkan sholat berjamaah. Jadi kapan saja. Kapan saja, mau di rakaat kedua, mau di rakaat ketiga, orang yang datang pas masbuk, dia harus takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram untuk dirinya sendiri, bukan untuk jamaah. Jamaah takbiratul ihramnya dengan imam, mengikut imam. Tapi takbiratul walaupun jamaah ya, walaupun jamaah, hukumnya takbiratul ihram itu adalah wajib bagi imam. Ini kita sudah bahas ya. Hukumnya takbiratul ihram itu adalah wajib bagi imam, bagi jamaah dan munfarid. Tiga-tiganya wajib semua. Merupakan rukun, nggak boleh ditinggal. Makanya pada waktu pembahasan takbiratul ihram saya wanti-wanti, perhatikan. Karena banyak di antara kita begitu datang, apalagi dia masbuk, ya, langsung aja main gini. Nggak takbiratul ihram. Nggak nyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar itu harus disebut, Pak. Karena itu rukun. Allahu Akbar. Nggak perlu keras, tapi cukup didengar oleh telinganya sendiri. Dan itu kapanpun, ya, kapanpun dia datang menemukan sholat berjamaah, mau di rakaat pertama, mau di rakaat kedua, mau di rakaat ketiga, atau rakaat terakhir, tetap dia harus takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itulah pembuka sholat buat dia, awal sholat dia. Awal sholat itu adalah takbiratul ihram, akhir sholat itu adalah salam. Kalau dia nggak mengucapkan takbiratul ihram, kapan dia mulai sholatnya? Itu Pak. Ya. Kita harus bisa mengikuti sesuai dengan takbiratul ihram. Bukan itu pengertiannya. Keutamaan sholat berjamaah yang paling utama itu adalah ikut bersama imam, takbiratul ihram bersama imam. Jadi artinya bukan masbuk, itu loh maksudnya. Nggak ketinggalan, ya, nggak ketinggalan. Jadi pada saat imam maju, kita sudah berada di saf, sudah siap. Begitu imam takbir, maka kita langsung takbir. Begitu imam takbir, takbiratul ihram, maka makmum mengikuti takbiratul ihram. Jangan mendahului imam ya, nggak boleh mendahului imam. Imam takbiratul ihram, maka makmum takbiratul ihram. Itulah yang disebut dengan mendapatkan takbir bersama imam. Ya, bukan berarti kemudian setelah dia masbuk rakaat kedua, rakaat ketiga, dia nggak takbir, harus takbir karena takbir itu adalah takbiratul ihram itu adalah pembuka sholat buat dia. Kalau dia nggak takbiratul ihram, dia nggak dianggap sholat, walaupun dia dapat 2 rakaat, 3 rakaat.
Karena yang rukun dia tinggalkan. Kapan awalnya dia sholat? Orang dia nggak ucapkan takbiratul ihram kok. Hati-hati. Makanya pada waktu pembahasan takbiratul ihram saya keras. Ya, saya agak keras kemarin. Itu wajib hukumnya. Dan jangan anggap enteng takbiratul ihram itu. Karena saya lihat begitu. Ada jamaah ya. Udah sholat, imam takbir Allahu Akbar. Ya. Begini saja. Enggak baca, enggak melafazkan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram ini sunnah. Yang begini itu sunnah, Pak. Ya. Tapi takbiratul ihramnya itu wajib. Ya, takbiratul ihramnya itu wajib. Takbir yang pertama di awal sholat itu wajib. Kenapa? Karena itu rukun. Batasnya adalah balik. Balik itu kalau di dalam hukum adalah pada saat kalau laki-laki dia mimpi, ya. Kalau mimpi basah maksudnya ya, bukan mimpi main gaple gitu kan. Bagi yang perempuan haid itu sekitaran umur 13-14 ya. Sekitar itulah. Setelah itu maka kewajiban itu jatuh buat dia. Dari situlah starting pointnya kira-kira. Kalau kita mau menghitung. Kemudian kira-kira kapan kita mulai sholat? Yang benar sholat. Umur berapa? 30? 40? Anggaplah 30. 13 atau 14, 30 kurang 13 berapa? 17 ya? 17 tahun. Ya tinggal bayar aja lah 17 tahun itu. Bayar aja 17 tahun. Dikira-kira saja. 17 tahun itu ya 17 kali 365. Salat subuhnya 17 kali 365. Ya kalau dihitung, kalau di ini kan banyak Pak. Kalau di apa? Kalau ancang-ancang terus ya, diancang-ancang terus itu gak jadi-jadi nanti gitu loh. Jalanin aja. Mau perkara sampai atau enggak sampai itu bukan urusan kita. Ya, itu bukan urusan kita. Kenapa? Karena mati itu kan tidak harus mati itu harus tua dulu. Gitu. Bisa saja bulan depan kita mati, tapi kita sudah niat nih dan sudah mulai. Nggak cukup dengan niat saja ya, harus ada action mulai. Makanya bulan yang lalu kan saya sudah jelaskan bahwa ada itikat baik untuk membayar. Nah, perumpamaan adalah orang berhutang ke saya, si A berhutang ke saya 10 juta, si B berhutang kepada saya 10 juta. Pada satu waktu nanti si A ini dia menjadi punya banyak harta. Bisa punya rumah, bisa punya mobil. Tapi hutang 10 juta ke saya nggak dibayar-bayar juga. Ini akadnya utang. Gedek apa enggak ini? Oh, dia menunjukkan jalan-jalan kemana, kan Instagramnya kan jalan-jalan kemana, punya mobil, punya ini gitu kan. Oh, utang 10 jutanya nggak dibayar. Si B punya utang 10 juta. Dia, saya tahu hidupnya susah, untuk makan aja susah gitu. Untuk makan aja susah. Tapi dia masih berusaha mengumpulkan sedikit-sedikit untuk membayar. Mau dibayarnya 10.000 satu bulan gitu. Tapi dia ada usaha untuk membayar. Kemudian dua orang ini, kira-kira apa perasaan saya kepada si B? Ya sudah, mampunya segitu ya bayar segitu. Kemudian dia meninggal, nggak bisa membayar lagi, udah selesai, anggap dilunaskan. Karena apa? Karena dia sudah berusaha untuk membayar. Beda dengan yang si A. Dia punya uang, kita tahu dia punya uang, dia punya aset gitu kan. Apa Dudung yang banyak asetnya?
Dia punya aset, bayar 10 juta aja nggak mau gitu kan. Itu bikin gedek. Jadi kalau yang A tadi itu bukan tidak mampu membayar, tapi tidak mau membayar. Kalau B itu tidak mampu membayar. Beda. Treatmentnya beda. Ya Allah juga mungkin begitu. Allah tuh gedek. Ini udah orang udah dikasih tahu, bayar utangnya nggak dibayar juga. Itu nggak mau bayar. Beda kalau dia sudah berusaha untuk membayar hutangnya, tapi qadarullah umurnya pendek, selesai. Udah, insya Allah itu dianggap lunas oleh Allah. Hah? Baik, ada lagi? Ya, Pak Samson. Ini curhat lagi nih kayaknya. Kurang jelas. Ya. Kalau kodonya sedikit. Kalau kodonya sedikit, maka dulukan kodo. Kenapa? Karena kodo itu hukumnya wajib. Ya. Karena dia hutang. Dulukan kodo dibandingkan sholat sunnah. Tapi kalau kodonya 5 tahun, nggak selesai-selesai itu Pak sholat sunnahnya. Nggak jadi-jadi dia sholat sunnah. Kalau kodonya banyak, maka cari satu waktu untuk menutup kodo ini gitu. Nah sekarang kalau kodonya 30 tahun, kira-kira bisa mampu nggak untuk satu waktu untuk bayar sholat 30 tahun? Saya yakin nggak mampu. Ya udah, lakukan semampunya. Ya, lakukan semampunya. Hari sekarang bisa 1 minggu, ya lakukan. Ya udah 1 minggu. Kemudian cari lagi nanti waktu. Atau diselingi. Setiap selesai sholat kodo, bayar dua, nyicil lah, nyicil kayak utang ke bank, ya sekurangnya kita usaha, saya udah bayar nih, kalau cicilan kita ke bank, kalau kita mati, lunas kan, karena ada klausulnya itu, karena dia dijamin oleh asuransi kan.